Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang unik dengan Rosario. Pengalaman di mana Rosario ini dalam hidup saya banyak menyelamatkan saya, banyak mengingatkan saya untuk selalu setia pada Tuhan, dan juga mengisi ketakutan-ketakutan saya ketika suatu saat saya berjaga atas seorang romo yang meninggal dan di dalam peti yang disemayamkan di sebuah kapel. Dulu ketika saya masih frater dalam pendidikan awal atau novis di Girisunta, di sana ada kebiasaan kalau ada romo yang sakit, karena sekaligus komplek novisiat itu adalah juga komplek panti jomponya romo-romo di situ. Maka ketika ada yang sakit yang dirawat di rumah sakit Elizabeth Semarang, biasanya kalau parah ada frater sepasang-sepasang atau dua frater itu berjaga ditugasi. Frater-frater novis ini yang baru dalam taraf pendidikan awal, di situ dia ditugaskan untuk berjaga. Nanti sore berangkat ke rumah sakit atau agak siang, kemudian menunggui romo yang di ICU, dirawat di ICU, kemudian nanti berjaga sampai besok pagi. Nanti gantian seperti itu, dan itu kebiasaannya. Tetapi juga kalau ada romo yang meninggal, romo itu biasanya menunggu pemakaman disemayamkan di salah satu kapel. Kapel yang karpet, bukan tempat duduk, yaitu kapel Maria di novisiat itu. Saya teringat suatu saat ada romo yang sudah sepuh, orang Belanda, yaitu Romo Schoonhof. Dulu dia menjadi magister, menjadi pemimpin calon-calon romo ini, yaitu pendidikan awal di novisiat. Tetapi bukan zaman saya tentu saja, zaman romo-romo yang senior pada waktu itu. Dia atau beliau meninggal, kemudian dimasukkan ke dalam peti, dan petinya itu disemayamkan di kapel Maria. Kapel Maria itu adalah kapel yang kecil, yang tidak terlalu besar, mungkin hanya cukup 10-20 orang kalau misa. 20 itu pasti sudah kebanyakan, dan kemudian biasanya dijaga per jam. Frater-frater yang menjaga itu sepasang-sepasang atau dua frater. Yang membuat saya kadang-kadang menjengkelkan adalah saya biasa dijadwal jam 1 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Bukan karena mungkin ngantuk, tetapi juga ada rasa takut ya. Bayangkan menunggui jenazah, menunggui peti mati yang belum ditutup, dan itu saya kalau melihat bisa melihat jenazah walaupun jenazahnya romo, orang yang dianggap kudus itu. Nah, suatu saat Romo Schoonhof ini saya dijadwal jam 1 pagi atau 1 malam. Maka sebelum jam 1 saya sudah dibangunkan. Kemudian saya duduk di kapel itu. Dan kemudian pasangan saya adalah Romo Sutri. Sekarang ditugaskan di Nabire, Papua. Romo Sutrianto ini begitu masuk ke kapel langsung duduk, langsung melanjutkan tidur. Saya yang nggak bisa tidur. Hanya matanya saya kelip, matanya tidak bisa tidur. Saya membayangkan yang ada di peti mati itu adalah orang atau jenazahnya Romo Schoonhof. Maka saya mulai merasa ketakutan sendiri. Ya, pintu terbuka, semua sepi ya. Tentu saja di halaman novisiat waktu itu ada tumbuhan aceh atau rambutan khusus itu. Dan kalau masak waktu itu sudah waktunya panen, maka banyak kampret yang teriak-teriak, ceret,
ceret. Sambil makan-makan aje itu, binatang malam itu bikin gaduh. Maka pintu-pintu yang terbuka, kemudian jendela yang terbuka, saya hanya sendiri mendengar suara cerat-cerat, cerat-cerat. Di situ ada bau hiu atau dupa. Kemudian pintu kapel saya tutup supaya saya tidak terpengaruh dengan ketakutan kampret itu. Jendela saya tutup. Saya mencoba berdoa dengan rosario ini. Begitu masuk ke Salam Maria penuh rahmat Tuhan, ceret. Salam Maria penuh, ceret. Tidak pernah selesai ini doa Salam Maria ini. Salam Maria satu saja. Karena setiap kali bunyi ceret saya takut. Dan kemudian saya menjadi panik ya. Kemudian begitu semakin lama itu asap dari hiu mulai penuh mengumpul karena jendela-jendela saya tutup. Maka begitu pengapnya saya semakin ketakutan. Maka kemudian jendela saya buka lebar-lebar. Pintunya kapel saya buka lebar-lebar. Perlunya kalau saya nanti ada apa-apa langsung lari. Saya tidak berani menengok Romo Schoonhof yang disemayamkan di situ. Kalau siang mungkin berani ya. Maka saya tidak pernah menatap peti mati itu. Saya melanjutkan doa, tetapi tidak pernah selesai satu Salam Maria pun. Harus diulang lagi, ketakutan diulang lagi. Dan itu yang membuat saya berdoa pun tidak bisa karena ketakutan. Tiba-tiba ada suster Margaret, itu suster OSF, tuh suster kongregasi Fransiskan Semarang. Dan dia juga perawat. Dia biasa juga merawat romo-romo sepuh yang ada di situ. Kemudian dia menengok di dalam peti itu, yaitu jenazahnya Romo Schoonhof, dan dia memanggil saya, "Frater, sini frater." Saya sudah ketakutan, tetapi dipanggil mosok tidak menjawab. Maka saya pun juga mendekat. Dia kemudian memberi contoh, "Frater, ini matanya Romo Schoonhof terbuka kelopaknya. Kalau seperti ini harus ditutup lagi, supaya nanti dimakamkan juga matanya tertutup." Saya langsung takut. Suster dengan enak jam 1 malam menutup kelopak mata jenazahnya Romo Schoonhof. Sementara saya memandang peti matinya saja dari samping, tidak berani. Maka membuat suster ini sembarangan. Lalu suster ini pergi. Nah, kemudian saya sendiri lagi. Untung kemudian waktunya hampir habis. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang dua murid Yesus yang berasal dari Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Dia kecewa sekali ketika Yesus disalibkan. Sebagai nabi, sebagai guru, sebagai sumber pengharapan, mereka sudah mengatakan, sudah selesai. Mimpi mereka terkubur. Tidak perlu berharap kepada Yesus yang sudah disalibkan dan kemudian dimakamkan. Maka mereka pulang kampung, berjalan ke arah Emmaus. Begitu Sabat selesai. Hari Sabat selesai, pagi-pagi para wanita ke makam Yesus, ada berita bahwa jenazah Yesus tidak ditemukan. Kemudian siangnya dua murid ini pulang ke kampungnya di Emmaus. Mereka sedih dengan wajah seperti ditekuk wajahnya. Wajah cemberut, wajah lesu. Kemudian Yesus yang bangkit berjalan bersama mereka. Karena saking sedihnya, Yesus mengajak bicara dua muridnya itu. "Apa yang kamu perbincangkan sementara kamu berjalan?" Lalu mereka bertanya pada Yesus, "Apakah kamu orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu berita tentang Yesus yang disalibkan? Dia sudah kami anggap sebagai nabi. Dia penuh kuasa dan wibawa. Tetapi imam-imam dari pihak orang-orang suku Yerusalem itu menyalibkan dia dan sudah dimakamkan. Apakah kamu tidak tahu berita itu?" Lalu sambil jalan, dan dua orang murid Emmaus ini, salah satunya Kleopas ini tetap sedih. Yesus mulai bicara,
Dia menerangkan perjanjian lama sejak Musa dan kitab nabi-nabi sudah diramalkan bahwa Mesias harus menderita, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka tetap tidak paham juga. Lalu Yesus menerangkan makna kitab suci. Mereka berkobar-kobar tetapi juga tidak menangkap artinya juga. Hari sudah mulai sore dan dua orang murid itu sudah sampai di Emmaus. Maka dia mau berhenti, tetapi Yesus pura-pura ingin melanjutkan perjalanan. Dan dua murid itu mengatakan, ini sudah sore, akan lebih baik kamu menginap di rumah kami. Maka ketika Yesus menginap bersama mereka, kemudian Yesus memecahkan roti Ekaristi bersama mereka. Lalu dua murid itu berteriak, bukankah itu Yesus? Yesus pun menghilang dari hadapannya. Lalu dua murid ini berlari sekencang-kencangnya kembali ke Yerusalem dengan kegembiraan, ingin bercerita bahwa Yesus memang sudah bangkit dan mereka sudah melihat. Lalu ketika sampai di Yerusalem, Yesus bertemu dengan para murid dan pengikut-pengikut Yesus. Mereka cerita bahwa Yesus memang sudah bangkit. Dua murid di Emmaus itu pun diberitahu bahwa Yesus sang guru sudah bangkit dan Simon telah melihatnya. Lalu dua murid itu pun menceritakan juga bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa ketika Yesus memecahkan Ekaristi sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, dua murid itu melihat Yesus, matanya melihat ketika dia justru tidak merasa ketakutan. Ketika dia merasa ketakutan, dia tidak melihat Yesus itu. Ketika kepedihannya mendalam, kekecewaannya mendalam, ketika segala sesuatu mengecewakan hidupnya, tidak sesuai dengan harapannya, maka dia sangat bersedih. Dan rupanya, pikirannya, mata batinnya hanya terkungkung pada kesedihan, sehingga tidak melihat Yesus yang hadir, Yesus yang memberi jalan, Yesus yang memberi semangat dan pengharapan, Yesus yang selalu memberikan alternatif dalam setiap kesulitan. Dan itu dirasakan oleh dua murid yang berjalan ke Emmaus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba mensyukuri hidup ini. Tidak perlu terlalu takut khawatir dalam hidup kita, tetapi kita selalu bersandar pada Tuhan di dalam syukur, sehingga apapun yang kita alami, kita masih melihat jalan Tuhan yang mengembirakan, jalan Tuhan yang selalu memberikan alternatif dan peneguhan-peneguhan. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.